my bro is not enough. She's a diamond under. Karena itu berhati-hati dalam berbicara, karena kalau berkaitan dengan Ramadan, ukurannya apa? Tidak enak orang. Ukuran orang tidak enak, ukuran orang tersakiti, ya ukuran kita. Kalau kita dingejek orang, kalau kita dihina orang, kalau kita disebut-sebut orang yang tidak baik, walaupun benar kita tidak baik, disebut-sebut lagi, pasti perasaan kita ingin melawan, ingin membalas, maksudnya tersakiti lah. Yang standar kita tersakiti, orang juga tersakiti. Jadi kalau hari-hari biasa mungkin efeknya tidak berkaitan dengan puasa. Tapi puasa ini berisiko. Kita capek puasa seharian, tahan lapar, dahaga, tapi disebut oleh Rasulullah ini golongan muflis. Muflis itu bangkrut. Pahala kita, puasanya itu sudah diambil ke orang yang kita bahas, yang kita jadi, yang kita sebut-sebut dengan lakap-lakap, dengan nada tidak baik. Ini yang dimaksudkan menjaga lidah di bulan Ramadan, supaya ibadah puasa kita tidak diambil ke orang, kita capek orang yang menikmati. Ini bahagian pertama dari ceramah kita. Bahagian kedua adalah efek besar dari bicara kita, efek permusuhan. Jadi lebih-lebih hari ini kita tidak menyaring dapat info lewat WA, lewat macam-macam media sosial, kita teruskan. Berarti secepat terbang itulah info tentang orang dalam detik sudah menyebar ke banyak kawasan. Kita yang menyebarkannya, kalau benar okeylah, mungkin jadi pembelajaran, kita ambil hikmah pembelajaran. Tetapi belum tentu benar pun, kita sudah meneruskannya. Yang akhir-akhir ini disebut dengan hoax atau hoax, itu entah apa, kata benar tak tahulah. Jadi yang penting itu kita tidak menjadi bahagian dari yang menyebar berita yang bohong. Mungkin saja orang sengaja menciptakan, karena banyak orang bisa men-setting, merekayasa supaya terjadi kegaduhan. Jadi selalu kita terjebak. Boleh terjebak kita kesebelasan yang menyebar hoax atau kesebelasan lain. Akhirnya apa? Ya sesama kita. Karena sasarannya diadu sesama kita. Ini yang paling banyak potensialnya. Jadi inilah yang kita harus berhati-hati, karena tidak ada pekerjaan apalagi yang negatif yang tidak berefek. Efek inilah yang membahayakan. Kalau kataran kecil, ya kecil efeknya. Katakanlah di rumah tangga, katakanlah dalam satu desa, katakanlah dalam satu jamaah. Apalagi kalau lebih luas lagi, bertataran negara. Hari ini kita dihadap-hadapkan oleh polarisasi. Umat Islam dipolarkan hari ini. Jadi dipolakannya itu dikelompok-kelompokkan. Katakanlah dalam bentuk ormas. Ormas ini tidak boleh, ormas itu tidak boleh, ormas ini boleh, ini bagus, itu tidak bagus. Ada yang dikasih pupuk subur sebesar-besarnya, yaitu menjadi berberita di mana-mana. Ada yang dimiskinkan, dikeringkan, ada yang diblokir. Ada yang dipuduh ini, dipuduh itu. Ini jebakan. Yang rugi umat Islam.
dan terakhir yang rugi negara Indonesia. Memang ada pihak setting seperti ini. Ada setting-setting supaya negara kita hancur. Seperti negara-negara yang lain, saudara-saudara kita di wilayah-wilayah lainnya. Di sana sudah habis tugas-tugas mereka, sudah hancur, lebur lagi. Dicarilah ke sini di mana umat Islam lebih cermat, lebih bagus, lebih banyak rahmat daripada Allah SWT. Pasti itu. Jadi hingga muncullah masabiah yang hebat kami. Kami jasanya untuk negara luar biasa. Kami dulu dari zaman ke zaman. Jadi mungkin jadi hebat. Kami lebih banyak pengikutnya. Kami lebih bagus Islamnya. Kami lebih bagus ibadahnya. Ibadat kami seolah-olah itu milik kami. Surga itu tidak boleh orang lain. Ini asabiah ini kata Rasulullah, laisa minna man da'a ila asabiah. Bukan dari golongan kami yang menyeru kepada asabiah, kehebatan kelompok-kelompoknya. Wa laisa minna man mada ila asabiah. Asabiah merasa diri gede, merasa diri hebat, merasa diri itulah milik Allah. Allah milik mereka saja, Nabi milik mereka saja, dan yang benar mereka saja. Memang diciptakan orang. Jadi jangan sampai kita terlibat, karena kehebatan itu diucapkan lewat mulut, mengejek kelompok lain, mendiskreditkan kelompok lain, minimal tidak open pada kelompok lain. Pada saat kita mendapat undangan, mendapat penghargaan, besar telinga, besar badan, besar bahu, besar kepala. Orang lain biar tak apa, biar tak open pun tak apa, apalah mereka itu kecil-kecilan. Itu kan anak baru kemarin, children yesterday. Anak baru kemarin. Kita lahir di sana sudah berpuluh-tahun negara Republik Indonesia ini. Jadi polarisasi itulah sudah diciptakan orang, sudah realita hari ini. Jadi hal lain muncul. Dengan diciptakan itu sebahagian kita ada kesadaran. Kesadaran itulah hari ini dituduh lagi bahawa politik identitas. Politik identitas ditulis kita itu, ditulis orang itu tentang kita. Apa politik identitas? Itulah yang kita baca dalam doa kita. Dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Apa bunyinya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang menjadi doa kita dalam surah Iftitah. Itu kurang penting. Lebih penting ayat berikutnya 163. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul mu'minin. Itu bunyi ayat. Kita baca dalam Al-Quran wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Kita baca dalam salat wa ana minal muslimin. Itulah identitas sebenarnya. Dan banyak ayat yang disuruh kita itu mengucapkan itu, berbangga dengan itu, bukan asabiah. Jadi kalau kita ada bocor soal waktu masuk kubur itu, waktu ditanya man ikhwanuka, ikhwani al-mu'minun wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Jadi begitu. Tidak kita sebut saudaraku lah seormas dengan saya. Kalau itu mungkin rontok gigi dalam mulut ditempeleng malaikat tebu. Anakku bangga dengan bajian sementara. Jadi begitu juga waktu ditanya ma imamuka, tidak menjawab Imam Syafi'i, tidak menjawab Imam Syafi'i, tidak menjawab Imam Hamili. Maka Imam Syafi'i mengatakan saya tidak bertanggung jawab atas kesalahan umatku nanti, pengikutku. Yang macam soal kita yang buat itu wadah kena.
Yang Quran tu. Oh ana lu kahengkan dan mono mana kulit. Katahu dia punya je no, mohon buang ke tempat dia. Ana hore dia punya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, itu dilarang berbicara yang tidak patut, baik bulan Ramadan ataupun tidak, kecuali berbicara yang benar. Yang benar itu wajib bicara. Rasulullah mengatakan untuk mencegah kemungkaran. Apabila kamu melihat kemungkaran, fayughayyir biyadikum, dengan tanganmu. Ada basuh wudu. Ada orang berartikan ini kekuasaan, ada kekuasaan wudu. Ada menanda kekuasaan ikut dah tu. Hanya dah hana mangat dalam tanggup, hana mangat kelompok sebelah lain. Jadi hana mampu, kita tidak punya, saya tidak punya tangan, basuh tankin. Ya Allah, bisanikum, lisan bekerja di kamu. Dakwah sampaikan dengan mampu. Kalau ada kecurangan, bilang ini kecurangan, rawong orangnya curang. Kalau ada kezaliman, zalim. Kalau ada tidak adil, tidak adil. Mana lidahmu? Ulil haqqa walau kana murah. Itu baruan agama. Jadi ini bukan orang ngomong yang benar tidak kedap-kedap. Yubidoho, yubiah-biah oleh lekau. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, kira-kira hukumnya berbicara tadi bulan Ramadan, satu sisi ibadat karena tidak bisa kita lihat, abstrak, digambarkan hilang pahala. Satu. Yang lainnya bahayanya kira-kira dengan salah ngomong atau lebih ngomong tadi menjadi perang, menjadi masalah besar, berefek buruk bagi yang lain, bagi kita. Dalam bentuk real hari ini, pemerintah sudah membuat undang-undang anti undang-undang IT satu, kemudian boleh penistaan agama, boleh ujaran kebencian, ada nomor. Betapa banyak orang dianggap lebih ngomong. Sudah kena jerat hari per hari ini, minggu per minggu ini, bulan per bulan ini. Kira-kira ini untuk bukan menakut-nakutkan. Kira-kira bulan Ramadan begitu beratnya hukum kalau dihukum di dunia ini, berkaitan dengan kita menyebarkan berita atau kita berbicara ke orang. Yang satu lagi bagaimana mengakibatkan perang gara-gara kita. Yang berikutnya itulah tadi. Kalau dihukum 5 tahun, 4 tahun, mau silakan. Ini sebagai pertanda bahwa bahaya sekali lah dianggap ujaran kebencian. Kita tadi boleh, kalau orang menyebar hoak, tuntut dia dengan undang-undang IT, tuntut dia ujaran kebencian. Kemarin ada orang menyatakan bahwa keturunan Habib-Habib itu etnis membahayakan, kira-kira. Itu hoak, tangkap dia. Kalau ada yang tuduh bahwa umat Islam radikal, itu tangkap. Walaupun pejabat mana, tangkap dia. Itu hoak. Karena ajaran Islam tidak ada radikal. Ajaran Islam tidak ada teroris. Ajaran Islam tidak ada intoleran. Kita dituduh intoleran, tangkap dia. Yang tuduh kita teroris, yang tuduh kita adalah radikalis, yang tuduh kita anti-NKRI, itu PKI, tangkap dia. Ngarang tuduh. Bawa undang-undang itu. Yang tuduh orang Aceh Islam garis telah, tangkap dia. Rontokkan gigi di mulutnya.
tak jadi enak kadang-kadang. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, apa yang dilarang oleh agama benar, identik dengan yang dilarang juga mungkin oleh negara dan juga dilarang oleh pihak-pihak lain, karena itu membawa efek. Tetapi kita tetap mengharapkan keadilan. Agama Islam rahmatan lil alamin, jangan salah dituduh. Jangan dituduh kita itu anti NKRI. Itu kalau dia menuduh umat Islam anti NKRI, mereka minta syahid. Harus pada kita itu kita, karena nenek moyang kita sudah mempersembahkan segalanya, darah-darahnya, nyawa-nyawanya untuk negara NKRI ini. Tahu-tahu ada anak sankilat, anak kaplan, anak tidak jelas itu mereka, tidak jelas ayah ibunya itu menuduh kita pemilik sah negeri ini. Negeri ini, negara ini lahir dari rahim umat Islam. Hari ini pemilik yang aslinya dituding, mau dituduh orang-orang tidak jelas itu sebagai pendukung, pembela pembangun negara kita. Ujungnya apa? Penikmat hasil kemerdekaan ini. Oleh karena itu, kembali lagi, mari kita jaga puasa kita dengan menjaga lidah kita. Mari menjaga diri kita, menjaga batas yang berbicara. Karena sebentar saja satu langkah lewat, itu sudah masuk undang-undang etik. Kalau satu langkah lewat, dianggap kita ujaran kebencian. Yang orang lain terus-menerus kebenciannya itu dituduh ke kita, itu pray, tidak apa-apa. Kita sabar saja. Ini kurang mohon berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.